Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara. Kita berjumpa kembali pada hari Sabtu ini. Sebelum kita melakukan aktivitas kita di penghujung minggu ini, marilah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami kenal dalam Yesus Kristus Putra-Mu yang kudus, kami sungguh bersuka cita pada hari ini karena Tuhan melindungi, memberkati kami, dan Tuhan mengingatkan kami untuk kami dapat mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami semua telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Yang menjadi ayat renungan pada hari Sabtu ini yaitu tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Unang hoolo sitidakon gabus maralohon donganmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dusta dilarang baik dalam pengadilan maupun dalam kehidupan sehari-hari. Dusta adalah saksi palsu, terdiri dari dua jenis, yaitu umum dan pribadi. Kita bisa atau berusaha untuk merusak sesama kita dengan memberi bukti palsu atau dusta terhadap menentang seseorang dalam sidang pengadilan atau sekedar memfitnahnya kepada orang lain dalam hubungan sosial dengan mereka. Bentuk dari ungkapan yang digunakan di sini menunjuk secara khusus kepada saksi palsu atau dusta dari jenis yang terdahulu, tetapi tidak membuang atau tidak mengeluarkan yang belakangan, yang secara jelas dilarang dalam Keluaran 23 ayat 1. Kesalahan yang dilakukan kepada seseorang oleh bukti palsu atau dusta dalam pengadilan bisa merupakan suatu kesalahan dari jenis paling ekstrim, bisa merupakan pembunuh yang sungguh-sungguh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tetapi lebih sering itu mengakibatkan atau menghasilkan luka atau kerugian pada miliknya atau karakternya. Di Amsal 19 ayat 9 dikatakan, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan akan binasa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam pengadilan di Keluaran 20 ayat 16, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kata saksi sekalipun tidak secara eksklusif, tetapi secara implisit lebih menunjukkan pada larangan berdusta bagi saksi dalam pengadilan. Bisa kita bandingkan pada Keluaran 23 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau menyebarkan latar belakang orang dengan kebohongan. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Dan janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara, janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bahwa di Amsal 12 ayat 17 dikatakan, siapa menyatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ayat-ayat ini secara lebih menyolok menunjukkan larangan Injil
larangan menjadi saksi palsu dalam pengadilan. Dalam hal ini kita juga perlu mengerti apa yang boleh disaksikan oleh seorang saksi. Pertama-tama, seorang saksi adalah orang yang tahu sendiri tentang apa yang ia saksikan atau ceritakan itu. Kalau ia mendengarnya dari orang lain, ia bukan saksi atau tidak layak menjadi saksi. Dan apa yang ia saksikan atau yang ia ceritakan haruslah hanya apa yang ia lihat atau ia dengar, bukan perasaannya, pikirannya, atau kesimpulannya tentang apa yang ia dengar atau yang ia lihat. Kita tidak mempunyai hak untuk memberikan sekedar kesimpulan kita dari apa yang kita ketahui tentang tingkah laku dan prinsip-prinsip dari orang-orang lain. Seakan-akan hal itu adalah fakta yang berhak menyimpulkan adalah hakim atau juri, bukan saksi. Tuhan sangat membenci saksi palsu. Hal itu dapat kita membacanya dalam kitab Ulangan 19 ayat 16 sampai ayat yang ke-21. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekalipun Allah kelihatannya hanya menentukan bahwa tak seorang pun untuk tujuan melukai atau merugikan orang-orang yang tak bersalah boleh pergi ke dalam pengadilan dan di depan umum bersaksi menentang mereka, tetapi adalah jelas bahwa orang-orang yang setia atau orang-orang yang beriman dilarang dari semua tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan dusta, dan bukan hanya hal-hal seperti itu yang beredar di jalan-jalan, tetapi hal-hal yang ditimbulkan di rumah-rumah pribadi dan sudut-sudut atau pelosok-pelosok rahasia. Karena itu dengan cara apapun kita melukai atau merugikan sesama kita dengan memfitnah atau mencemarkan nama baik mereka dengan tidak adil, tidak benar, kita itu dianggap sebagai saksi-saksi palsu atau dusta di hadapan Allah. Kita yang dibenarkan Tuhan dalam iman, kita hidup dalam kasih Allah kepada kita. Karena itu, ingatlah Tuhan Yesus telah rela mati di kayu salib. Karena itu, jangan kita berbuat dosa lagi. Jangan berdusta. Karena berdusta itu adalah fitnah. Dan fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih Kau sudah mengingatkan kami agar kami tidak bersaksi dusta terhadap sesama kami. Ampuni kami Tuhan, tatkala kami jatuh dalam dosa, melakukan sakit hati sesama kami dengan memfitnah orang, bersaksi dusta kepada yang lain. Tuhan, terima kasih oleh karena pengorbanan-Mu di kayu salib, Engkau sudah menghapus dosa kami. Kiranya hari ini kami dapat melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga kami mau saling mengasihi. Karena dengan kami saling mengasihi, maka itu akan menutupi kekurangan yang satu dengan yang lain. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati.